Temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Quran dijelaskan itu karena Nabi Nuh di atas, Kan'an di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik, maka Nuh memanggil Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, heeh. Ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kan'an, kesini nak, naik kapal sama papi. Kata Kan'an di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki turut nama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau, makin lama ditaiki makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar, naik terus capek, turun dimakan harimau, serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun, kata kelilingnya, oh Bapak sehat. Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi. Lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa. Allah yang mau. Tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, nggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama Ustadz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus loh. Bagaimana laut terbelah. Musa lewat,